Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih kekurangan kelebihan helm ALV Genos. Yang gua pakai ini size M. Warnanya grey stone atau stone grey. Helm ini gua beli di harga 300 ribuan. Link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terus ini helm termasuk murah, lumayan bagus. Ya udah, kita ke kelebihannya dulu. Di bagian visor gua kasih kelebihan karena dapatnya warna silver atau chrome atau apa ya, kayak kaca gitu ya. Ya gue sebutnya silver aja ya. Ini udah dapet warna kayak gini. Daripada harus beli-beli lagi lumayan. Nah ini gua kasih kelebihan. Terus kelebihannya si visornya ini lagi, dia agak panjang. Ini jarak dagu sama ujung visor ini lebih panjang si ujung visor, tapi nggak terlalu panjang, nggak terlalu lancip. Ini gue kasih kelebihan. Oke. Terus ada kelebihannya lagi nggak bang? Ada dong. Kita pindah ke ratchet. Ratchet gue kasih kelebihan. Kelebihannya apa bang? Enak, gigi-giginya nggak ada yang namanya turun, nggak ada yang namanya drama-drama turun sendiri. Enak ini. Udah gitu pas mentok ke atasnya juga nggak terlalu ke atas banget. Kalau yang gue lihat masih kelihatan nih ujungnya. Untuk ratchetnya gue kasih kelebihan. Terus kelebihannya lagi ini buat gue ada ventilasi di bagian depan. Ini gue kasih kelebihan karena ada angin atau ventilasi masuk. Ventilasi lubang-lubangnya ini ada satu di depan, ada dua sih, sama di atas ini, atas kanan kiri. Itu yang depan gue kasih kelebihan karena jarang-jarang ada lubang ventilasi di bagian jidat. Tapi nggak tahu nih kenapa nggak begitu adem banget ya. Tapi udah gue tes agak kecepatan kencang dikit, itu udah mulai adem. Ademnya karena gue pakai balaklava. Pakai balaklava aja adem, gimana nggak pakai balaklava ya? Lumayan lah. Oke. Kelebihannya lagi ini gue kasih di bagian bawah dulu ada microlock. Microlocknya bagus, gue kasih kelebihan. Microlocknya nggak gampang lepas. Microlocknya bahannya lebih bagus, lebih kokoh dibanding yang lain-lain yang harga 200-an, 300-an yang lain ya. Oke. Kita ke kelebihannya lagi. Ini inner gua kasih kelebihan di bagian crown pad sama cheek padnya. Busa kain sama busanya itu buat gua enak. Gua kasih kelebihan karena ada motif-motifnya kayak helm-helm di harga 400-an. Jarang-jarang helm 300-an ada motif-motifnya kayak gini ya. Apa mungkin gua belum ngelihat semua helm yang murah ada kayak gitunya ya. Oke, kelebihannya lagi, helm ini ada slot intercomnya. Slot intercomnya juga bahannya plastik. Udah gitu slot intercomnya itu bulat. Bisa mungkin hampir semua speaker ya. Jangan yang terlalu gede juga ya. Itu gua kasih kelebihan karena harga segitu rata-rata udah banyak pakai slot intercom yang dilapisin pakai bahan plastik ABS. Oke. Kelebihannya lagi, ini kita ke bagian
EPS nya ini gua kasih kelebihan, lubangnya banyak, ada 8 totalnya. Tapi nggak tahu kenapa di bagian jidat ini nggak bolong. Gue juga bingung kenapa, karena udah ada lubangnya tapi kok nggak bolong, atau digeser ke bagian atas buat si anginnya, jadi anginnya masuk nggak langsung ke jidat, jadi naik dulu ke atas baru ke kepala. Bisa jadi kayak gitu, soalnya lubangnya banyak banget, ada 8. Ini gua kasih kelebihan untuk IPS-nya karena lubang-lubang ventilasi masuk sama keluarnya banyak. Oke. Terus apalagi bang? Ini gua kasih kelebihan di bagian spoilernya, bagus, gue demen bentuknya spoilernya. Iya, tapi ini ada sambungan ya, yang hitamnya ini kayaknya sambungan. Kalau yang warna-warna greynya itu emang bawaannya ya, maksudnya nggak ada satu cetakan lah. Kalau yang hitamnya ini bukan satu cetakan. Kalau satu cetakan tuh maksud gua satu warna berarti nempel semua tuh satu spoiler. Kalau ini satu spoiler bisa dicopot-copot kalau emang copot atau patah ya. Demen aja ngelihatnya. Oke, di bawahnya lagi, bawah spoiler ini gua kasih kelebihan karena ini bukan karet tapi ini plastik bahannya, tapi bagus. Kenapa gue bilang bagus? Dia kayak buat penyangga gitu, biar kayak lo kenapa-napa amit-amit jatuh atau gimana, jadi si penahan bagian bawahnya ini nggak, atau ngelindungin leher lo. Itu gua kasih kelebihan. Oke, apa lagi bang? Apa ya? Untuk exhaust, oke, gua kasih kelebihan lah. Masih di bagian belakang. Exhaust gua kasih kelebihan ada 2 atau 4 gitu. Gua lupa. Lihat aja video slide-nya ya. Ada exhaustnya, angin keluarnya, ada angin masuk itu. Oke. Jadi sirkulasi udara aman dari masuk sampai keluar. Oke. Terus apa lagi bang kelebihannya? Kalau untuk beratnya ini gue kasih kelebihan. Ini helm nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng juga, sedang. Tapi buat gue ini hitungannya enteng lah. Ini gue kasih kelebihan karena bagus sih, bentuknya juga oke. Oke, kita masuk ke kurangannya. Kurangannya ini nggak begitu banyak ya, beberapa ya. Nanti kita urut aja. Oke, kita masuk di kekurangannya. Yang pertama, ini langsung aja ada di bagian sini nih. Waduh, nggak kelihatan ya. Di kancing-kancing di depan crown pad ini, di atas depan ini, ujung kanan kirinya itu gue kasih kekurangan. Karena apa? Bongkar pasangnya susah, terlalu nyelip ke dalam. Nggak tahu kenapa dibuat kayak gini. Harusnya ya asal nyelip aja lah. Soalnya kan itu cuma buat selipan kain aja nih di ujung-ujung ini. Kalau yang suka bongkar-bongkar helm itu pasti tahu, yang suka mau nyuci-nyuci crown pad, chick pad, betul, terutama crown pad lah. Ini bahasnya crown pad. Ini gue kasih kekurangan di bagian sini, ujung-ujungnya ini itu susah bukanya. Sekalinya kebuka juga takutnya narik si bahan kain ini kekencengan, robek ke bahan plastik jahitannya itu. Hati-hati ya. Terus kekurangannya lagi itu ada di bagian visor sih gue kasih kekurangan sedikit ya. Emang tadi ada kelebihannya si visornya, tapi kalau dapatnya warna silver kayak gini ekstra hati-hati.
karena gampang banget lecet. Bener ada kelebihannya, beli dapat kayak gini enak, nggak usah beli lagi. Tapi gua kasih kekurangan kalau lu nggak bisa ngerawat kaca helm, visor helm. Oke. Terus kekurangannya lagi ini, buat gua sih ini ada sedikit ya, kurang ke bawah aja nih bagian belakangnya ini. Ya, shell helmnya ini kurang ke bawah sedikit biar si leher ini hampir ketutup semua. Karena kalau untuk satu kepala ketutup semua, leher bagian dekat-dekat kepala ini tengkuk ya namanya, nggak ketutup. Oke. Terus kekurangannya lagi ini, gua kasih kekurangan sedikit di bagian jidat. Kenapa nggak dibolongin langsung ya BPS-nya ya? Harusnya dibolongin langsung biar enak langsung kena jidat ke muka gitu si ventilasinya. Padahal ini lubang ventilasinya ini udah banyak ya, ada 8. Oke, mungkin segitu aja kekurangan kelebihan si helm ALV Genos ini, yang gue ngerti, yang gue paham, yang gue tahu tentang helm ALV Genos ini. Jadi kesimpulannya buat gue, kalau mau beli silakan dibeli karena helm ini murah, lebih banyak kelebihannya dibanding kekurangannya. Helm ini cocok, worth it buat yang minim budget. Kalau budgetnya ada ya di atasnya boleh belinya. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja. Assalamualaikum.